Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel saya Irfan Muzaki. Hari ini kita akan mencoba review pisau-pisau yang kita pakai untuk menyembelih hewan kurban ya. Jadi sebenarnya teman-teman, pisau-pisau yang kita pakai itu bebas, mau itu pisau pabrikan atau pisau buatan pandai. Yang penting syaratnya adalah tajam, dan dalam menyembelih itu ihsan. Bagaimana caranya ihsan? Yaitu pisaunya harus tajam ya. Sehingga ketika mengayunkan pisau itu hanya sekali, dua kali, atau tiga kali, sehingga tidak melukai hewan kurban. Jangan sampai ketika mengayunkan pisau itu sampai berkali-kali sehingga hewan kurban itu menjadi sakit ya, kesakitan. Makanya dalam Islam disyaratkan bahwa dalam menyembelih harus dengan ihsan. Baik teman-teman, kita akan mereview ya pisau-pisau ini ya. Ini semuanya pisau pabrikan ya. Yang pertama ini Tramontina Cimeter ya, Cimeter. Dalam SKKNI BNSP itu dijelaskan bahwa standar pisau yang dipakai untuk menyembelih itu satu pushcut ya. Kita pakai kertas. Pushcut itu berarti langsung ditekankan kepada kertas, tidak boleh digesek. Nah, itu pushcut. Kalau lancar maka dia lulus dalam menyembelih ya, bisa dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Kita praktekkan ya. Ini Cimeter, panjangnya 26 cm ya. Modelnya seperti ini, melengkung Cimeter ya. Model pisaunya melengkung ya. Kita coba pushcut ya. Ini ketajamannya alhamdulillah sudah luar biasa. Pushcut tidak perlu digesek, langsung ditekankan. Nah. Jadi semua mata bilah dari pangkal sampai dengan ujung itu alhamdulillah sudah sangat tajam sekali ya, untuk tingkat pushcut ya. Ini model Cimeter Tramontina. Coba kalau kita pakai tisu ya. Standarnya di RPH Surabaya itu Pegirian, rumah penyembelihan hewan di Pegirian, kalau pushcut ya, yang tadi kita praktekkan, pushcut itu sudah lulus maka dia bisa dipakai untuk menyembelih. Tapi hewan kurbannya adalah hewan, atau hewan sembelihannya adalah sapi yang kecil. Kalau tingkatan sapi yang besar maka standar pisaunya beda lagi, yaitu menggunakan dengan slice tisu. Itu lebih sangat tajam sekali. Yang pertama tadi saya lupa ya, pushcut. Yang kedua dengan slice kertas, jadi di slice. Coba bismillah, kita slice kertasnya. Sangat halus sekali ya. Padahal ini harganya sekitar 200.000. Ini untuk Cimeter 26 cm, ini 200.000 ya. Tapi kita sudah bisa mendapatkan ketajaman yang sangat maksimal. Tentunya ini sudah diasah ulang, bukan pabrikan ya. Kalau pabrikan memang sudah standar, tapi harus diasah ulang. Kita gunakan untuk slice tisu sekarang. Kita coba ya. Ini sudah diasah ulang, slice tisu. Bismillah.
mohon maaf, tisunya basah. Kita ganti dulu tisunya ya. Bismillah. Ya, tisunya slice terpotong ya. Jadi alhamdulillah setelah diasah ulang pisau cimeter ini bisa digunakan untuk slice tisu. Jadi ini juga bisa digunakan untuk menyembelih pada hewan kurban yang besar ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tertarik dengan Tramontina model cimeter ini melengkung ya, nah, itu sudah bisa digunakan untuk menyembelih hewan ya. Syaratnya tadi dengan diasah ulang, kemudian dites pada kertas pushcut atau dengan slice kertas. Yang kedua, kalau kita ingin menyembelih dengan hewan kurban yang lebih besar, maka harus bisa ketajamannya itu slice tisu seperti itu. Kita sarungkan kembali ya. Kita coba pisau yang lain. Coba kita keluarkan saja, tidak usah disarungkan supaya terlihat modelnya. Yang kedua, ini punya teman saya juga ya, kebetulan lagi dititipkan ke saya, jadi saya gunakan untuk konten ya teman-teman. Ini juga sama Tramontina tapi model bullnose, harganya sama sekitar 200 ribuan. Panjangnya ini berapa ya? Panjangnya 30 ini. Panjangnya 30 cm, model bullnose ya. Jadi modelnya agak lebar di ujung. Nah, ujungnya ini agak sangat lebar sekali. Kalau bedanya dengan cimeter adalah cimeternya ini lancip ya, melengkung. Tapi kalau bullnose itu sama-sama melengkung tapi lebih lebar di ujungnya ya. Jadi ini kalau menyembelih lebih ringan cimeter, jadi beratnya ada di ujung, sehingga tekanannya kalau kita menyembelih tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat di ujung. Untuk membuka gelambir sapinya itu lebih mudah, jadi tekanannya tidak terlalu berat kalau kita memakai teknik dorong. Coba kita cek ketajamannya ya. Kalau ini baru diasah dan belum terlalu maksimal asahannya, kita cek dulu ketajaman yang pertama, yaitu pushcut. Bismillah. Untuk pushcut semuanya lancar ya. Untuk pushcut kita coba slice. Bismillah. Kertasnya agak basah. Nah, slice kertas. Oke, lancar ya. Dari bawah sampai dengan ujung lancar slice kertas. Baik teman-teman, kita sudah mengecek tadi ketajamannya pada Tramontina model bullnose ini pada kertas ya. Jadi untuk ketajaman tingkat SKKNI ini sudah lulus, bisa digunakan untuk menyembelih. Sekarang kita akan coba cek ketajamannya pada tisu, slice tisu ya. Tentunya kalau pisaunya tidak benar-benar tajam, maka dia tidak bisa slice tisu. Bismillah. Ya, masih belum bisa ya teman-teman ya. Ini sobek karena tekanan, bukan karena slice dari pisaunya, bukan. Jadi sebenarnya bisa kita asah lagi, kemudian ketajamannya meningkat untuk bisa slice tisu, bisa ya. Ini karena kemarin
tidak kita pakai untuk nyembelih, jadi asalnya masih kurang tajam. Kita lanjut pada pisau yang ketiga. Ini pisau saya sendiri. Ini model Tramontina Passador ya, lurus. Tramontina model lurus. Kalau model Bullnose itu punggungnya melengkung. Nah, kalau model Cimeter itu punggungnya juga melengkung. Yang membedakan dari ketiga ini, model Passador itu punggungnya lurus. Ya. Panjang 26 cm dan ini model Passador adalah model yang paling banyak dipakai ketika ada di rumah penyembelihan hewan di Surabaya. Itu paling banyak dipakai, paling masyhur lah itu model Passador ini, karena pegangannya enak, ketika dipakai menyembelih juga enak sekali. Ini menurut saya. Panjang 26 cm. Kita coba tes ketajamannya pada kertas dulu. Pushcut. Bismillah. Ya. Aman ya pushcut ya. Kita coba slice. Bismillah. Nah, bisa pushcut, bisa slice. Apakah pisau ini bisa slice tisu sekarang? Kita cek ketajamannya. Bismillah. Ya, belum bisa ya teman-teman ya. Jadi pisau Passador masih kurang asahannya, belum bisa digunakan untuk slice tisu. Jadi untuk menyembelih hewan yang kecil, yang bobotnya rendah, tidak terlalu berat, maka ini masih bisa digunakan untuk menyembelih, lulus SKKNI. Tapi untuk hewan-hewan yang besar, memang berdasarkan pengalaman itu masih kurang, harus menggunakan pisau yang ketajamannya kita cek menggunakan tisu ya. Ini pisau Passador. Kita lanjut pisau selanjutnya. Ini juga punya saya sendiri. Ini ada pisau Passador sama dengan panjang 21 cm ya. Jadi ini kita gunakan untuk menyembelih sapi bisa, tapi dengan metode tarik ya, tarik, menyembelih sapi dengan metode tarik. Kalau dorong ini masih kurang karena panjangnya cuma 21 cm. Untuk tarik, kenapa metode tarik? Karena kalau tarik itu tenaga yang kita butuhkan tidak terlalu besar. Semakin panjang pisau itu akan semakin kecil tenaganya, semakin kecil kekuatannya dengan metode tarik. Kalau kita metode tarik seperti ini, tenaga yang paling besar ada di pangkal. Kalau semakin ujung, maka dia akan semakin kecil tenaganya. Sedangkan metode tarik itu menggunakan tenaga yang besar. Jadi sangat cocok sekali pisau-pisau yang 21 cm, itu sangat cocok untuk metode tarik. Ya, metode tarik. Nah, pisau ini bisa juga digunakan untuk menyembelih kambing ya, panjangnya cuma 21 cm. Langsung saja kita cek ketajamannya teman-teman. Yang pertama pushcut ya, seperti biasa, pushcut sampai ujung. Kemudian kita slice kertas, kita slice ya, lancar. Selanjutnya kita cek menggunakan tisu, apakah dia bisa slice tisu. Bismillah. Kita cek lagi, apakah bisa slice tisu. Slice tisu bisa teman-teman.
tapi ketajaman yang paling tajam itu ada di tengah sampai atas. Jadi mengasahnya masih kurang maksimal. Yang pangkal pisaunya ini masih kurang maksimal. Slash tisunya bisa tuh, contohnya ini bisa slash tisu. Kita coba lagi ya. Bismillah. Loh, malah nggak bisa. Tuh, jadi bisa slash tisu, tapi masih kurang dalam pengasahannya supaya lebih tajam lagi. Baik, langsung saja. Pisau terakhir, ini pisau Victorinox Swibo ya, dengan panjangnya 29 cm, tapi setelah diukur panjang bilanya ini tidak sampai 29 cm, ada 26,5 cm. Jadi panjang pisau itu bisa menentukan sapi yang dia pilih untuk disembelih. Jadi semakin panjang itu bisa digunakan untuk menyembelih sapi yang lebih besar untuk metode dorong ya. Jadi ini cocok pada sapi-sapi yang besar. Harganya sekitar 830.000 ya teman-teman ya. Coba kita cek ketajamannya. Menggunakan kertas pushcut terlebih dahulu, standar SKKNI ya. Sampai ujung bisa kita slice. Halus sekali. Kita slice. Halus sekali ya teman-teman. Coba kita cek slash tisu. Ini asahannya masih kurang maksimal. Ini sudah asahan ulang, bukan asli pabrik ya. Asahannya sudah kita asah, tapi sepertinya masih kurang. Coba kita slash tisu. Nah, bisa slash tisu ya teman-teman ya. Tuh, bisa terpotong slash tisu, tapi masih kurang tajam lagi dalam mengasahnya. Jadi gini teman-teman, kalau kita sudut asahnya itu semakin kecil, maka ketajamannya akan semakin tinggi ya. Berbanding terbalik ya, kalau sudut asahnya itu besar, maka ketajamannya akan semakin rendah ya, semakin tidak tajam. Tapi semakin kecil sudut asah, maka ketahanan pisaunya ini semakin rendah. Jadi dia gampang sekali mata pisaunya itu belok, bengkok, atau kalau apalagi terkena tulang dan lain-lain itu bisa chipping ya teman-teman, cepat chipping. Tapi kalau dengan sudut asah yang besar atau tinggi, itu ketahanannya semakin lama ya, semakin lama ketahanannya, sehingga dalam mengasah pisau kita harus memperhatikan sudut asahnya. Berbeda ketika kita mengasah pisau untuk sembelih, pisau untuk memasak, pisau untuk ranting ya, pisau untuk memotong ranting, itu berbeda. Mereka lebih membutuhkan ketahanannya yang lama, sehingga tidak cepat untuk mengasah ya, sedikit-sedikit asah, sedikit-sedikit asah. Tapi untuk pisau sembelih ini sudutnya sekitar 15 derajat sampai 20 derajat. Maka harus diperhatikan sudut asahnya harus rendah atau kecil dan pisaunya akhirnya tajam. Itu ya teman-teman ya. Dari sekian banyak pisau ini, ala kulihal kita bisa simpulkan bahwa pisau apapun yang kita pakai sebenarnya tergantung bagaimana kita mengasahnya. Kita bisa cek pada ketajaman kertas, pada tisu, sehingga bisa kita gunakan untuk menyembelih
hewan kurban. Apapun pisau dari pandai atau pisau pabrikan, itu semuanya bisa kita gunakan untuk menyembelih, tergantung ketajamannya. Karena dalam menyembelih syaratnya harus ihsan, harus baik dalam menyembelih. Bagaimana caranya biar baik? Yaitu pisaunya harus ditajamkan terlebih dahulu. Dan jangan sekali-kali kita mengasah pisau di depan hewan kurban. Nah, itu salah satu yang tidak ahsan itu. Hewannya sudah takut duluan kalau kita mengasah pisau di depan hewan kurban. Usahakan dan harus mengasah pisau itu sebelum pelaksanaan kurban, penyembelihan, diasah terlebih dahulu, dicek ketajamannya, sehingga ketika pelaksanaan kurban kita tinggal memotong hewan kurban. Dan bagi pemotong hewan kurban tidak cukup hanya satu pisau ya. Supaya apa? Supaya kalau pisau ini sudah tumpul atau chipping ya, itu kita tidak repot-repot mengasah lagi, ganti pisau satunya. Jadi cepat dalam penyembelihan. Nah, ada pisau cadangan. Minimal kalau kita sebagai penyembelih hewan kurban harus punya 2 pisau. Minimal itu. Boleh 3, boleh 4, silahkan. Ya teman-teman, bagi budget kita yang kecil, kita bisa membeli pisau yang Tramontina. Itu 200 kita sudah mendapatkan pisau Tramontina. Bebas kita mau pilih yang model Cimeter, atau model Bullnose, atau model Pasador ya. Kalau saya pribadi memang suka sekali dengan modelnya Pasador, tapi bebas saja, tergantung selera ya. Baik teman-teman, itu saja review pisau yang kita gunakan untuk menyembelih hewan, terutama sapi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.